Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya apa kabar? Baik, pertemuan kali ini kita akan bahas tentang materi baru yaitu teks eksplanasi. Sebelumnya kita sudah mempelajari terlebih dahulu tentang teks prosedur, yaitu teks yang berisi tentang langkah-langkah kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kali ini adalah materi baru kita adalah teks eksplanasi. Kita akan bahas teks eksplanasi untuk mencapai 4KD sekaligus, 3.2, 4.2, 3.3, dan 4.2. Baik, selanjutnya kita bisa menyimak penjelasan pada video ini. Untuk di slide pertama mengenai apa itu teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi seperti yang kalian baca di video ini, teksnya itu berisi tentang atau menjelaskan suatu proses terjadinya suatu fenomena, baik itu alam, budaya, ataupun sosial. Jadi, saya tekankan di sini ya bahwa teks eksplanasi yaitu membahas tentang apa itu proses terjadinya dari sebuah fenomena. Jadi fenomena itu bukan hanya sekedar fenomena alam, tapi bisa sosial ataupun budaya. Dan ini harus dibahas secara ilmiah seperti itu. Selanjutnya, pada teks eksplanasi, kalian bisa lihat di sini ada contoh dari teks eksplanasi. Kalian bisa pause dulu sebentar mengenai video penjelasan ini, mengenai tentang contoh teks eksplanasi ini. Terus kalian bisa baca berisi tentang apa sih teks eksplanasi ini? Teks yang berjudul dengan tsunami. Oke, kalau kalian sudah membaca teks eksplanasi yang berjudul tentang tsunami, kalian bisa lihat pada paragraf 1 itu membahas tentang apa sih? Oke, pada paragraf pertama yang berjudul tsunami ini membahas tentang apa itu definisi dari tsunami itu sendiri. Di sini dijelasin sedikit mengenai tsunami itu ternyata berasal dari bahasa Jepang yang terdiri dari kata su dan name, seperti itu. Nah, jadi di paragraf pertama ini membahas tentang apa itu tsunami atau apa itu objek dari fenomena itu. Kemudian di paragraf kedua membahas tentang apa? Ya, seperti yang tadi saya tekankan, kalau teks ini berisi tentang proses terjadinya secara ilmiah. Nah, teks eksplanasi yang ada di depan kalian ini, yang ada di hadapan kalian ini, di paragraf kedua membahas tentang terjadinya atau proses terjadinya dari tsunami itu sendiri. Di sini dijelaskan sedikit kalau pembentukan tsunami terjadi saat dasar laut permukaannya naik turun di sepanjang patahan selama gempa berlangsung. Patahan tersebut mengakibatkan terganggunya keseimbangan air laut. Patahan yang besar akan menghasilkan tenaga gelombang yang besar pula. Beberapa saat telah terjadi gempa. Air laut akan surut, setelah surut air laut kembali ke arah daratan dalam bentuk gelombang besar. Nah, di sini dibahas kan kalau ada proses tuh terjadinya tsunami. Dia menjelaskan dari awal terjadinya tanda-tanda tsunami sampai akhirnya gelombang naik, terus air surut, setelah itu ada gelombang besar yang menyusul. Jadi itu sebagai tanda atau alarm buat kita bagaimana proses terjadinya tsunami itu berlangsung. Nah, yang terakhir itu berisi tentang konsekuensi, akibat, dan ditambah pendapat dari si si pembuat teks ini, seperti itu. Jadi, ini adalah contoh teks eksplanasi yang membahas tentang tsunami, kayak gitu. Selanjutnya, kita masuk pada jenis-jenis fenomena. Jadi perlu kalian ketahui kalau jenis-jenis fenomena itu terbagi menjadi 3, sosial, budaya, dan alam. Nah, kalau sosial itu kayak membahas tentang permasalahan masyarakat, kayak kemiskinan, pengangguran, dan seperti terjadinya COVID ini bagian dari sosial, fenomena sosial. Kemudian ada kebudayaan atau hal-hal yang diangkat dari kebudayaan. Misalkan adanya bagaimana tarian kecak itu menjadi suatu kebudayaan di Bali, seperti itu. Atau kebudayaan, membahas tentang kebudayaan pembuatan batik, seperti itu. Itu adalah fenomena-fenomena yang terjadi, atau enggak tentang masyarakat Makassar yang menyimpan mayat di dalam gua, seperti itu bisa bagian dari fenomena budaya. Dan yang terkait tentang alam seperti yang tadi kita bahas tentang tsunami atau sampah atau banjir atau gempa bumi atau tanah longsor, itu masuknya pada fenomena
alam. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu yang pertama membuat informasinya berdasarkan fakta. Kenapa bu fakta? Kita langsung ke informasi yang bersifat keilmuan. Nah, jadi segala sesuatu yang bersifat keilmuan itu harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berdasarkan apa? Bukti-bukti, informasi, buku-buku, penelitian, dan lain-lain. Jadi itu harus fakta dan bersifat keilmuan. Dan yang terakhir, harus menjelaskan proses terjadinya fenomena. Jadi, teks eksplanasi ini menekankan pada suatu teks yang berisi tentang proses-proses kejadian, baik itu alam, sosial, maupun budaya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terjadi menjadi 3. Yang pertama, identifikasi fenomena. Yang kedua, proses kejadian. Yang terakhir adalah ulasan. Seperti yang kita bahas tadi di video di pembahasan mengenai tsunami tadi, teks tsunami, itu secara tidak langsung kita sudah mendefinisikan struktur atau menganalisis struktur tersebut. Di struktur pertama itu membahas di bagian pertama atau part pertama atau paragraf pertama membahas tentang definisi tsunami. Nah, itu masuknya pada identifikasi fenomena. Kemudian ketika sudah membahas proses terjadinya tsunami, maka dia masuk pada proses kejadian, di struktur proses kejadian. Yang terakhir berdasarkan akibat atau pendapat dari penulis, berarti dia masuknya adalah ulasan. Bisa dipahami ya, jadi ada 3 struktur dalam teks eksplanasi. Yang pertama identifikasi fenomena, yang kedua proses kejadian, dan yang terakhir adalah ulasan. Nah, selanjutnya kita masuk pada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi itu kita mengetahuinya ada kata bermakna denotatif dan konjungsi. Konjungsi itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu kausalitas dan kronologis. Nah, kita bahas tentang kaidah kebahasaan kata denotatif. Kalau kalian mengenal kata denotatif, maka kalian harus tahu dulu apa itu konotatif. Karena denotatif dan konotatif adalah satu kesatuan. Jadi kalau kalian kenal denotatif, maka kalian harus tahu konotatif. Denotatif adalah kata yang memiliki makna sebenarnya. Seperti yang kalian bisa lihat di video ini membahas contohnya dia sedang makan pisang. Makna kata makan itu adalah makna definisi atau makna makan yang sebenarnya, memasukkan sesuatu ke dalam mulut atau perut. Dia memakan pisang. Kalau konotatif adalah makna yang timbul karena mempunyai nilai rasa. Nilai rasa atau berarti bukan makna yang sebenarnya. Seperti di sini contohnya, honor anak buahnya dimakan juga. Maksud kata makan di sini berbeda dengan denotatif. Maksud dari konotatif adalah uang anak buahnya diambil dan tidak diberikan kepada anak buahnya. Seperti itu. Itu maksud dari denotatif dan konotatif. Selanjutnya yaitu tentang kaidah kebahasaan konjungsi atau kata hubung. Konjungsi adalah kata hubung yang kita gunakan adalah atau yang ada di dalam teks eksplanasi yaitu kausalitas dan kronologis. Kalau kata sambung, konjungsi dari kausalitas yaitu berkaitan sama kalimat sebab akibat. Seperti contohnya, saya tidak membeli sepatu baru karena uang saya belum cukup. Nah, di situ ada sebab akibat kan? Dia tidak bisa beli sepatu karena uangnya belum cukup. Biasanya konjungsi-konjungsi yang digunakan adalah sebab akibat, antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dan lain-lain. Jadi biasanya ciri-ciri dari kata-kata yang atau konjungsi-konjungsi yang digunakan adalah seperti yang saya sebutkan tadi. Contohnya ada beberapa, bisa kalian lihat di video ini. Kemudian kronologis. Kalau kronologis itu kata hubung yang berhubungan dengan menunjukkan hubungan waktu. Seperti contoh di sini. Setiap pagi ibu pergi ke pasar untuk membeli keperluan dapur. Setelah itu ibu mencuci pakaian sambil memasak di dapur. Kemudian ibu menyapu dan mengepel. Di sini ada 2 konjungsi, setelah itu dan kemudian. Jadi makna dari kalimat ini adalah dalam satu pagi, dalam waktu di pagi hari, ibu bisa melakukan beberapa pekerjaan, yaitu memberi keperluan dapur di pasar, memasak, dan setelah itu mencuci, kayak gitu. Jadi itu ada
ada kalimat yang digabungkan dengan konjungsi yang bermakna melakukan sesuatu di waktu yang sama, seperti itu. Baik, sampai sini sekian penjelasan dari saya. Buat kalian yang masih belum mengerti materi yang saya sampaikan, atau ada yang ingin kalian sampaikan, atau ada yang kalian ingin tanyakan, kalian boleh tanyakan pada kolom komentar ini. Selanjutnya, tugas hari ini adalah kalian mencatat informasi yang saya paparkan pada video ini di buku tulis kalian masing-masing, kemudian diunggah di Google Classroom kalian. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum.